Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, aku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupku, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan sampai kau lemah, aku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupku, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi prima dan semangat setiap saat. Bersama saya Ridho Rajianto yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Tentunya dalam program kebanggaan kita pada hari ini, edisi Kamis 10 November tahun 2022. Apalagi kalau bukan Sehat Bersama RSMH. Tentunya program kebanggaan Sumatera Selatan ini merupakan program kerjasama antara Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein dan juga TVRI Sumatera Selatan. Yang tentunya selalu memberikan edukasi dan informasi seputar kesehatan khusus untuk masyarakat Sumatera Selatan. Baik pemirsa, dimanapun kalian berada, tema ataupun topik yang akan kita bincang pada hari ini terkait transformasi sistem kesehatan dalam upaya mencapai Indonesia Sehat. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada The Creative Bands yang telah memukau penampilan pada pembukaan kita pada hari ini. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Creative Bands. Baik, untuk membahas topik kita pada hari ini terkait transformasi sistem kesehatan dalam upaya mencapai Indonesia Sehat, telah hadir narasumber unggul yang tentunya sangat luar biasa, narasumber yang sangat saya kagumi juga. Beliau telah memiliki perjalanan karir yang tidak singkat karena beliau sangat berprestasi. Memulai menjadi seorang dokter pada tahun 1998 yang kemudian menjadi dokter umum di Rumah Sakit Jiwa Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2001.
kemudian bergabung di Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi Bogor pada tahun 2004, kemudian berprestasi menjadi Direktur Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor, yang kemudian menjadi Direktur Utama di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Manwedio di Ningrat Lawang pada tahun 2016. Dan kemudian beliau kembali berprestasi menjadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafza di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020, yang kemudian menjadi Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Agustus 2021, dan saat ini beliau memimpin sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang sejak September 2022. Siapa lagi kalau bukan Dr. Siti Halimah SPKJ Mars, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang. Selamat sore dan apa kabarnya Ibu? Selamat sore, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, luar biasa. Artinya Ibu sudah memimpin kurang lebih 3 bulan Ibu ya di Rumah Sakit Muhammad Hussein ya. Gimana Ibu perasaannya, sudah makan pempek kapal selam? Sudah. Sudah Ibu ya? Sudah nyaman, baik, ya. Baik, luar biasa. Baik pemirsa, beliau juga telah mengenyam pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 99, kemudian mengikuti PPDS Psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tahun 2009. Mohon maaf, maksud saya Universitas Indonesia pemirsa ya. Dan menyelesaikan Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Indonesia pada tahun 2014. Serta beliau juga memiliki pengalaman pelatihan yang sangat spektakuler. Di antaranya mengikuti Community Mental Health Training di Thailand pada tahun 2014. Serta mengikuti pelatihan Australia World Fellowship Melbourne Mental Health Law and CRPD di Australia pada tahun 2015. Beri tepuk tangan untuk narasumber unggul kita. Oke, baik pemirsa dimanapun kalian berada, kita akan menampilkan video terkait transformasi kesehatan di Indonesia. Berikut cuplikannya. Kemenkes telah mengidentifikasikan 6 pilar transformasi kesehatan, layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan yang efektif dan berkeadilan, SDM kesehatan, teknologi kesehatan. Sejalan dengan program transformasi layanan rujukan, RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional berkomitmen untuk melaksanakan program pengampuan kepada rumah sakit di wilayah Sumatera bagian selatan, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung untuk melaksanakan program pelayanan terhadap kasus kanker, jantung, stroke, serta kasus uronefrologi.
Indonesia menghadapi permasalahan yang ada saat ini semakin kompleks dan tentunya juga membuat Kementerian Kesehatan bekerja sangat keras untuk menstabilkan kondisi kesehatan di Indonesia. Oleh sebab itu Kementerian Kesehatan juga melakukan transformasi kesehatan yang kini tengah digaungkan oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin bisa langsung kita tanya sama narasumber unggul kita terkait transformasi kesehatan di Indonesia. Baik Ibu, boleh mungkin dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait transformasi kesehatan secara umum. Mungkin masyarakat di Indonesia atau khususnya Sumatera Selatan juga masih memiliki pertanyaan terkait transformasi kesehatan ini. Oke. Terima kasih ya. Jadi saat ini kita mulai latar belakangnya ya. Saat ini kita dihadapkan pada challenge ya atau tantangan untuk menggapai namanya bonus demografi. Betul. Ya, di mana pada tahun 2030 nanti sekitar 68% penduduk Indonesia komposisinya adalah penduduk di usia produktif. Nah, usia produktif artinya usia yang memang diharapkan nanti bisa menjadi tulang punggung di Indonesia ya. Jadi diharapkan nanti bisa menanggung kelompok usia yang tidak produktif seperti anak-anak dan lansia. Nah, tentu kita harus menyiapkan nih, kita bersama-sama ya, menyiapkan generasi muda kita nanti bisa menjadi generasi yang unggul, yang sehat ya, yang berpendidikan dan sehat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah kita saat ini masih menghadapi banyak masalah di bidang kesehatan. Betul. Di mana masalah-masalah ini adalah masih menjadi masalah yang bisa dikatakan masalah persisten gitu. Misalnya angka kematian ibu yang kita masih tinggi ya, angka kematian bayi, kemudian stunting ya, kemudian juga TB ya, di Indonesia ini masih menjadi negara nomor 2 dengan prevalensi TB yang tertinggi. Betul. Ya. Kemudian juga prevalensi merokok ya, ada sekitar 39% remaja mulai usia 15 tahun itu merokok. Dan kemudian juga kematian karena penyakit non-infeksi atau degeneratif ya, itu di Indonesia sekitar 70%, lebih tinggi dari rata-rata di Asia. Nah, dengan berbagai masalah tersebut kemudian kita juga menghadapi pandemi COVID ya kemarin ya, yang membuat kita harus berupaya sangat keras untuk mengatasinya. Nah, kemudian dari Kementerian Kesehatan memikirkan suatu perubahan ya di dalam cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan ya. Jadi kita bertransformasi, kita berubah menjadi menjadi tim yang tangguh begitu ya, tim yang akan mampu untuk bersama-sama mengatasi masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Baik, artinya memang yang melatar belakangi Kementerian Kesehatan menggaungkan transformasi kesehatan ini pertama karena akan diprediksikannya adanya bonus demografi dan ditambah juga dengan angka-angka prevalensi penyakit yang saat ini mungkin sedang happening sekali di Indonesia, Ibu ya, seperti itu. Lantas untuk pilar transformasi kesehatan yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan itu ada apa aja, Bu? Ya, jadi untuk transformasi kesehatan ini dibangun dengan 6 pilar ya, namanya 6 pilar transformasi. Yang paling utama adalah transformasi layanan primer. Ya, di mana layanan primer ini diharapkan benar-benar menjadi ujung tombak dari pelayanan kesehatan. Nah, jadi setelah transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, di mana layanan rujukan rumah sakit di Indonesia ini diharapkan bisa menjadi rumah sakit yang unggul, bisa menjadi rumah sakit yang menjadi rujukan yang tepat ya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah transformasi ketahanan kesehatan. Jadi kita melihat tadi saya sampaikan pada saat kita menghadapi pandemi COVID kemarin ya, kita agak tergagap gitu ya dengan adanya pandemi yang begitu besar. Nah, kemudian kita juga masih ada ketergantungan pada alat kesehatan dan obat dari luar negeri. Nah, ini sehingga kita berupaya ya bersama-sama untuk menguatkan sistem ketahanan kesehatan ini. Yang keempat adalah transformasi SDM kesehatan. Nah, kita tahu SDM kesehatan kita masih menghadapi masalah di mana jumlah dan penyebaran SDM kita masih belum merata ya. Jadi masih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar. Sementara negara kita sangat luas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah transformasi pembiayaan kesehatan. Jadi bagaimana pembiayaan kesehatan ini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing penyakit, dan kemudian juga pembiayaan kesehatan untuk promosi kesehatan ya, untuk kegiatan-kegiatan promotif preventif yang selama ini belum terbiayai. Nah, yang terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan, di mana dalam transformasi ini kita memanfaatkan teknologi sebesar-besarnya untuk mempermudah pelayanan ya, dan untuk memperlancar pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kita kepada masyarakat. Oke, artinya memang banyak sekali pilar transformasi kesehatan yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan itu sendiri, mulai dari
pelayanan primer, kemudian sekunder, sampai dengan teknologi kesehatan yang saat ini mungkin masih sedang digencarkan dari masing-masing setiap pelayanan kesehatan itu sendiri, Ibu ya. Melihat dari background yang pernah Ibu lakukan, itu pernah menjadi Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kementerian Republik Indonesia, di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lantas untuk transformasi layanan rujukan ini seperti apa, Ibu? Mungkin juga masyarakat khususnya di Sumatera Selatan juga masih sedikit bingung ataupun tidak terlalu paham terkait mekanisme terkait tentang rujukan ini harusnya seperti apa. Karena mungkin seringkali kita mendengar pertanyaan-pertanyaan masyarakat di luar sana yang tidak memahami alur ini, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu? Ya, jadi transformasi layanan rujukan ini sama dengan tujuan transformasi tadi ya. Jadi kita melakukan pendekatan yang berubah ya, yang lebih inovatif ya, lebih kompak bersama-sama bagaimana kita memperbaiki sistem rujukan di Indonesia. Nah, kita tahu sistem rujukan di Indonesia ini masih ada masalah dalam sistem rujukan di Indonesia ya, diantaranya adalah akses layanan rujukan yang masih belum merata. Jadi masih ada wilayah-wilayah di Indonesia yang belum mempunyai misalnya rumah sakit yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Ya, terutama kita melihat kepada penyakit-penyakit yang menjadi prioritas. Ya, dari 9 penyakit yang menjadi prioritas, saat ini yang paling prioritas adalah 4 ya. Penyakit stroke, kemudian jantung, kanker, dan uronefrologi. Nah, kenapa ini menjadi prioritas? Karena angka kematiannya tinggi, kemudian juga membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi. Dan satu lagi, pelayanannya masih belum merata. Nah, karena itu transformasi sistem rujukan ini bertujuan bagaimana supaya rumah sakit di Indonesia ini bisa mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut, terutama untuk penyakit-penyakit prioritas. Oke, seperti itu, Ibu ya. Namun sebenarnya apa tujuan yang mendasari terkait kenapa sebenarnya pemerintah ingin melakukan transformasi pada layanan rujukan ini, Bu? Tujuan utamanya itu apa sebenarnya? Nah, jadi tujuan dari layanan transformasi layanan rujukan ini adalah ada 2 ya, meningkatkan akses dan meningkatkan mutu layanan rujukan ya. Meningkatkan akses artinya bahwa kita berharap seluruh rumah sakit di Indonesia itu bisa mempunyai layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga pasien tidak perlu harus mencari di tempat yang jauh apabila mereka memerlukan rujukan untuk penyakit yang dibutuhkan ya. Nah, itu meningkatkan akses. Artinya masing-masing rumah sakit ini harus mempunyai kompetensi yang seimbang begitu ya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan mutu layanan rujukan. Nah, kita berharap bahwa rumah sakit di Indonesia mempunyai kualitas layanan yang tidak kalah dengan rumah sakit di luar negeri. Nah, mungkin kita tahu ya bahwa dari tahun ke tahun banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri gitu. Nah, ini menjadi keprihatinan kita ya, kenapa mereka lebih mempercayai pelayanan kesehatannya di luar negeri. Sedangkan rumah sakit di Indonesia juga tidak kalah canggih ya, tidak kalah bagus, SDM-nya juga bagus ya, peralatannya juga. Nah, ini adalah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita merebut kepercayaan masyarakat Indonesia ya terhadap layanan dari rumah sakit di Indonesia. Oke, berarti kita harus seperti yang Ibu katakan tadi, kita paling tidak harus merebut kepercayaan dari masyarakat terkait tentang layanan rujukan yang ada di Indonesia, khususnya mungkin Sumatera Selatan, atau mungkin merebut kepercayaan masyarakat Sumatera Selatan terhadap Rumah Sakit Muhammad Husin. Seperti itu, Ibu ya. Baik pemirsa, dimanapun kalian berada, kita akan segera menyaksikan video promosi yang akan ditampilkan dan berikut cuplikannya. Halo, saya Dr. Indah Puspita, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan ekokardiografi. Saat ini saya sedang berada di ruang ekokardiografi, unit diagnostik non-invasif Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang memiliki angka kejadian yang cukup besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana penyakit jantung koroner dapat didiagnostik dengan akurat. Modalitas pencitraan merupakan target pemeriksaan untuk menentukan diagnosis penyakit jantung koroner yang terkini.
Karena dengan teknik pencitraan, maka penentuan diagnosis tidak dilakukan secara invasif, dengan demikian mengurangi resiko pada pasien. Secara pencitraan, kita mengenal ada teknik ehokardiografi, yaitu dengan pemeriksaan stres ehokardiografi. Stres ehokardiografi dilakukan dengan memberikan beban pada jantung, sehingga akan mendapatkan informasi apabila jantung diberikan beban, apakah jantung akan merespon beban tersebut berupa tanda-tanda iskemia. Iskemia adalah bukti bahwa adanya penyumbatan pada penyakit jantung koroner, sehingga dengan mendapatkan tanda-tanda iskemia, maka kita akan dapat menegakkan diagnosis penyakit jantung koroner. Pemeriksaan stres ehokardiografi memiliki dua metode. Dapat dilakukan dengan pemberian beban dengan exercise atau latihan, atau pemberian beban dengan melalui obat. Kami kenal dengan nama obat dobutamin, atau pemeriksaannya bernama dobutamin stres ehokardiografi. Stres ehokardiografi adalah teknik pemeriksaan ekokardiografi yang membandingkan hasil pemeriksaan pasien pada saat istirahat dan pada saat diberikan beban. Beban yang diberikan dapat berupa beban latihan, yaitu dengan menggunakan alat dengan treadmill atau alat ergocycle, atau dengan menggunakan obat, yaitu obat dobutamin, sehingga pada saat pelaksanaannya kita membutuhkan monitor dan alat-alat pengukur tanda-tanda vital yang memberikan informasi kepada kita bagaimana kondisi hemodinamik pasien pada saat pemeriksaan dilakukan. Exercise stress ehokardiografi adalah teknik pemeriksaan ekokardiografi dengan memberikan beban latihan pada pasien. Prosedur dimulai pertama-tama dengan memberikan penjelasan kepada pasien dan meminta persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan exercise stress ehokardiografi. Persiapan dimulai dengan pemasangan elektroda pada dada pasien, kemudian pengambilan data dasar ehokardiografi yang dilakukan oleh kardiologis atau sonografer. Setelah data-data baseline atau data dasar sudah lengkap, meliputi pengambilan pada beberapa view ruang-ruang jantung untuk menilai gerakan jantung pada saat istirahat, pasien kemudian dipersiapkan untuk exercise atau latihan pada alat. Dengan menggunakan alat treadmill, pasien diinformasikan bahwa protokol yang diberikan akan berjalan dengan peningkatan kecepatan dan ketinggian alat treadmill, di mana pasien diharapkan dapat melaporkan setiap keluhan yang dirasakan, mulai dari nyeri dada, sesak napas, ataupun keluhan-keluhan anggota badan seperti kaki ataupun anggota gerak atas. Prosedur berjalan dengan memonitor peningkatan denyut jantung pasien, di mana target pemeriksaan adalah minimal mencapai 85% dari denyut maksimal untuk latihan, sesuai dengan umur pasien. Setelah target pemeriksaan tercapai, pasien segera kembali berbaring. Pemeriksaan ehokardiografi segera dilakukan dengan mengambil view ruang-ruang jantung sebagaimana gambaran view yang diambil pada saat istirahat sebelumnya. Setelah pengambilan gambar selesai dan pasien dipastikan dalam keadaan stabil, maka pemeriksaan dinyatakan selesai. Pasien dapat beristirahat dan operator atau kardiologis akan melakukan analisis pada gambar-gambar hasil pemeriksaan stres ehokardiografi untuk mendapatkan kesimpulan apakah respon atau tanda-tanda iskemi didapati pada pemeriksaan yang sudah berjalan. Bagi masyarakat yang memiliki resiko untuk menderita penyakit jantung koroner, misalnya berusia tua, memiliki penyakit darah tinggi atau hipertensi, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, kolesterol tinggi, atau obesitas, maka jangan ragu-ragu untuk mengakses layanan ini. Pemeriksaan stres ehokardiografi hanya di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan dan dapat diakses oleh semua peserta BPJS.
Kembali lagi bersama kita di Sehat Bersama RSMH. Tentunya juga tadi kita telah mendapatkan berbagai informasi dari narasumber unggul kita. Dan kita juga akan selanjutnya melanjutkan pertanyaan kita. Ibu, masih banyak banget nih pertanyaan yang harus kita jelaskan kepada masyarakat Sumatera Selatan tentunya ya. Tadi kita juga sudah menjelaskan terkait tujuan utama kenapa layanan rujukan ini harus dilakukan transformasinya. Lantas untuk prioritas dalam transformasi layanan rujukan ini apa aja Bu kalau boleh tahu? Ya, terima kasih. Jadi di dalam tujuan dari transformasi tadi ya, meningkatkan akses dan mutu layanan rujukan tadi, ada beberapa prioritas yang harus disiapkan gitu ya oleh rumah sakit di dalam mendukung transformasi sistem kesehatan. Yang pertama tentu harus meningkatkan mutu dan keselamatan pasien ya melalui akreditasi, kemudian melalui penerapan PNPK, PPK, clinical pathway ya, kemudian juga audit medis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita berharap semua rumah sakit di Indonesia itu mempunyai layanan yang disebut Center of Excellence. Ya, jadi layanan yang di atasnya layanan unggulan. Jadi layanan yang benar-benar unggul ya, yang bisa menjadi brand dari rumah sakit tersebut gitu ya. Nah, setelah itu prioritas yang selanjutnya adalah sister hospital. Jadi supaya rumah sakit di Indonesia itu bisa sejajar ya, atau bisa mendapatkan kepercayaan atau bisa meningkat kualitasnya, kita berharap rumah sakit di Indonesia mau belajar ya dengan rumah sakit di luar negeri yang rumah sakit yang terbaik gitu ya. Jadi silakan nanti kita mencari rumah sakit yang terbaik di luar negeri gitu untuk kita bisa bersister hospital. Nah, kemudian prioritas selanjutnya adalah digitalisasi layanan. Jadi bagaimana tadi kita memanfaatkan teknologi layanan untuk teknologi kesehatan ya untuk mempermudah dan mempercepat layanan ya kepada masyarakat. Di antaranya dengan penerapan rekam medik elektronik ya, sehingga kita paperless, sehingga bisa lebih cepat ya, misalnya pendaftaran online ya, yang kita di Rumah Sakit Muhammad Husin sudah menerapkan ya pendaftaran online, rekam medik elektronik ya, kemudian untuk mempermudah konsultasi ya kepada pasien, kita bisa menerapkan telemedicine misalnya ya. Nah, jadi berbagai teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk mempermudah pelayanan. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana rumah sakit di Indonesia tadi yang saya sampaikan bisa mempunyai kompetensi yang setara, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini melalui program namanya jejaring pengampuan ya untuk layanan prioritas tadi. Jadi untuk 9 layanan, nah saat ini 4 ini yang sudah mau running ya, kanker, jantung, stroke dan uronefrologi. Nah, dengan jejaring pengampuan ini nanti rumah sakit yang sudah berada pada kompetensi yang tinggi akan membantu rumah sakit yang berada pada kompetensi yang masih perlu dibantu. Ujungnya adalah setelah kompetensi rumah sakit ini meningkat, nanti rumah sakit ini akan mampu memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, itu adalah prioritas-prioritas dalam transformasi rujukan. Artinya semakin banyak rumah sakit yang memiliki kompetensi yang sama, lebih luas lagi menjangkau masyarakat dalam menghadapi permasalahan kesehatan mereka seperti itu ya. Ya, betul. Jadi memudahkan masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Oke, baik. Pemirsa, kita juga telah hadir audiens kita yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Mungkin boleh, silakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Kemudian Ibu, saya mau bertanya kepada Ibu terkait kita membahas tentang transformasi kesehatan. Untuk yang pertama, transformasi layanan primer. Nah, di situ kan kita tahu bahwasanya ada puskesmas sebanyak kurang lebih 12.000 di Indonesia, tapi belum mencapai pemerataan secara keseluruhan. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya ada salah satu program yaitu untuk mencapai pemerataan pelayanan tersebut, ada salah satunya menata ulang jaringan fasilitas layanan kesehatan. Nah, bagaimana cara menata ulang jaringan layanan kesehatan tersebut untuk mencapai pemerataan puskesmas di seluruh wilayah Indonesia ini? Lalu pertanyaan yang kedua yaitu tentang poin teknologi kesehatan. Seperti yang sudah dibahas tadi, Bu, bahwasanya pemerintah akan mewujudkan integrasi antar rumah
sakit secara nasional, sehingga data pasien itu akan dapat diupdate di semua fasilitas kesehatan. Lalu bagaimana ketika nanti terjadi akses tersebut yang melambat, lalu terus jika ada kebocoran data pasien itu bagaimana pemerintah untuk mengatasinya, Bu? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan untuk audiens kita. Luar biasa Ibu, dia memberikan pertanyaan yang cukup kompleks juga ternyata ya, terkait bagaimana mencapai pemerataan jejaring puskesmas khususnya di seluruh Indonesia, dan juga terkait teknologi pelayanan kesehatan. Bisa dijelaskan Ibu, boleh? Oke, ya jadi terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tentang layanan primer ya. Layanan primer ini memang benar-benar sekarang ini di era transformasi ini diharapkan menjadi ujung tombak ya. Dan 70% layanan itu diharapkan akan selesai di layanan primer gitu. Makanya layanan-layanan promotif, preventif ya itu menjadi prioritas utama nanti di dalam layanan primer ya, seperti vaksinasi yang tadinya vaksinasi ditambah ya, sekarang ditambah menjadi 14 vaksinasi ya. Kemudian juga ANC yang tadinya kita ANC dasar itu 4 kali ya, sekarang ditambah menjadi 6 kali dengan 2 kali dilakukan USG oleh dokter. Nah, ini juga salah satu upaya untuk melakukan deteksi dini terhadap terhadap penyakit ya. Nah, kemudian memang kita tahu kondisi puskesmas kita saat ini dari 12.000 puskesmas memang masih ada puskesmas yang belum mempunyai tenaga yang sesuai dengan kebutuhan ya, 7 tenaga dasar. Kemudian juga masih ada puskesmas yang belum mempunyai dokter ya, terutama di wilayah timur. Nah, kemudian di antar puskesmas sendiri juga belum terbangun suatu jejaring komunikasi. Nah, diharapkan nanti dengan adanya teknologi ini nanti akan terbangun jejaring komunikasi dan jejaring rujukan ya, mulai dari layanan primer dari puskesmas kemudian ke layanan sekunder dan tersier melalui sistem ya yang sekarang sudah kita kembangkan, sistem rujukan terintegrasi. Nah, dari sistem itu nanti akan bisa berkomunikasi ya secara medis antara layanan primer dengan layanan rujukan. Nah, ini jadi menyambung ke pertanyaan yang kedua ya tentang bagaimana sistem satu data namanya ya. Jadi dalam transformasi teknologi kesehatan ini Kementerian Kesehatan mengembangkan namanya sistem satu data, di mana dalam sistem satu data ini nanti diharapkan data dari pasien seluruh Indonesia itu bisa diakses oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tentu yang berkepentingan ya, jadi tidak bisa diakses oleh sembarang orang yang tidak berkepentingan. Nah, karena itu ada sistem keamanan data namanya ya, sistem keamanan data yang mengatur akses dari pengiriman data tersebut ya. Jadi tidak semua fasilitas kesehatan juga bisa mengakses ya. Jadi ada fasilitas kesehatan tertentu yang memang berhubungan dengan kondisi pasien itu yang bisa mengakses data. Nah, namanya hak akses. Nah, itulah salah satu upaya untuk menjaga keamanan data. Nah, kemudian mengenai kemampuan data ya, apabila semua se-Indonesia ini tergabung dalam sistem satu data tadi ya. Nah, ini memang sekarang pelan-pelan sedang dibangun ya melalui sistem uji coba. Udah ada beberapa rumah sakit ya yang ditunjuk untuk uji coba dalam sistem sistem transfer data ini. Nah, nanti diharapkan hasil yang positif dari uji coba ini akan dilanjutkan dan kemudian masalah-masalah yang dihadapi akan diatasi dari uji coba. Nah, nanti selanjutnya uji cobanya akan semakin banyak sehingga nanti seluruh Indonesia akan bisa terhubung dengan teknologi ini. Mungkin itu ya jawaban saya. Baik, luar biasa sekali penjelasan yang sangat kompleks pemirsa ya, dan juga memang betul yang dikatakan sama narasumber kita, banyak sekali hal yang harus dibenahi sebenarnya oleh Kementerian Kesehatan juga, dan tentunya juga dibantu oleh seluruh tenaga kesehatan dan jejaring rumah sakit. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan penampilan dari The Creative Band yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu. Cek. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan
kau masih mengharapkanku. Kini tubuhku penuh dengan luka. Gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari. Tangis pedih tersimpan dalam hati. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka. Aku mengharap selalu doa suci darimu. Duai kasih tambatan hatiku. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka. Gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari. Tangis pedih tersimpan dalam hati. Gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari. Tangis pedih tersimpan dalam hati.
Oke, kembali lagi di Sehat Bersama RSMH. Tentunya juga tadi kita telah melalui dan menjawab semua pertanyaan yang ada. Kita juga ingin menawarkan kepada teman-teman apabila ada ingin pertanyaan bisa langsung telepon interaktif kita. Baik, sudah ada penelpon masuk. Halo, selamat sore. Dengan siapa dan di mana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Muhammad di Kayawen. Oke, dengan Pak Muhammad. Silakan Pak pertanyaannya. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore, Pak. Yang mau tanyakan ada dua hal yang sebetulnya Ibu. Pertama, sebagai salah satu pilar dari transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan rujukan. Yang kami mau tanya, apa yang sudah dan akan dilakukan RSMH sehubungan dengan termasuk sebagai salah satu pilar transformasi di layanan rujukan. Bagi RSMH kita tahu sebagai rumah sakit rujukan regional, rujukan nasional yang mencakup tadi di promonya 5 provinsi di Sumatera Bagian Selatan. Jadi apa yang sudah atau akan dan sudah dilakukan oleh RSMH terkait dengan transformasi layanan rujukan. Itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua, kita ketahui pandemi COVID sebenarnya menciptakan peluang bagi layanan kesehatan. Sebelum adanya pandemi COVID ini, rumah sakit dan layanan kesehatannya hampir semua tidak siap. Tidak siap dalam artian menghadapi pandemi yang lumayan besar dan berlangsung sangat lama. Sehingga ini merupakan peluang bagi rumah sakit sebagai layanan rujukan. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana RSMH menangkap dan melihat peluang tersebut dalam kaitannya sebagai sarana pengembangan pelayanan di RSMH. Sehingga ke depan, apabila terjadi lagi COVID, yang tentunya pandemi yang tentunya tidak kita harapkan, RSMH sebagai layanan rujukan andalan di Sumatera Bagian Selatan akan lebih siap secara pelayanan maupun SDM tentunya. Terima kasih Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik Ibu, baru saya ingin menawarkan melalui telepon interaktif, sudah ada yang menelpon sungguh luar biasa sekali antusias pemirsa di Sumatera Selatan. Pertanyaannya tadi juga sudah ditanyakan sebagai apa yang sudah dan akan dilakukan oleh RSMH terkait transformasi pelayanan rujukan ini, dan juga terkait tentang ketidaksiapan dan peluang menghadapi COVID-19 yang cukup panjang dan saat ini masih berlangsung seperti ini. Ibu bisa langsung dijelaskan? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi yang pertama adalah bagaimana peran Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ya. Jadi kita tahu bahwa Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini adalah rumah sakit vertikal ya. Jadi tentu ini adalah perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan di wilayah Sumatera bagian selatan. Kemudian yang kedua, kita Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang adalah rumah sakit rujukan nasional ya. Dan kemudian kita mempunyai tugas untuk menjadi pusat rujukan untuk wilayah Sumatera bagian selatan ya. Tadi ada 5 provinsi, mulai dari Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Nah tentu memang kita harus siap ya. Jadi kita harus siap untuk menjadi salah satu kekuatan gitu di dalam pelaksanaan transformasi layanan rujukan ini. Karena memang konsep transformasi ini tidak akan bisa berjalan kalau rumah sakit yang menjadi rumah sakit yang diharapkan menjadi tulang punggung dari transformasi ini tidak bergerak ya. Jadi kita termasuk salah satu dari rumah sakit yang menjadi tulang punggung pada transformasi sistem rujukan ini ya, transformasi layanan rujukan ini. Di antaranya dengan satu, kita memperbaiki secara internal ya, kita memperbaiki kompetensi kita memperbaiki sistem pelayanan kita sehingga bisa menjadi lebih mudah ya diakses oleh masyarakat. Di antaranya dengan saat ini misalnya kita mengembangkan
pendaftaran online ya, daftarin aja, itu ternyata sangat mempercepat pendaftaran sehingga pasien tidak terlalu lama menunggu. Kemudian juga kita mengembangkan layanan-layanan unggulan ya, Center of Excellence ya, mulai dari layanan jantung, layanan kanker ya, yang menjadi Center of Excellence dari Rumah Sakit Muhammad Husin. Kemudian kita juga mempersiapkan diri untuk menjadi rumah sakit rujukan tertinggi, sehingga kita berupaya supaya semua penyakit dengan severity level yang berat ya, itu bisa ditangani di Muhammad Husin, tidak perlu kita sampai kirim lagi misalnya ke rumah sakit yang lain. Nah, kemudian juga yang akan kita lakukan ya, yang sekarang juga sedang running adalah kita menjadi salah satu rumah sakit yang menjadi rumah sakit pengampu ya untuk rumah sakit di 5 wilayah tersebut ya, baik untuk wilayah-wilayah RSUD provinsi di 5 provinsi itu maupun untuk RSUD kabupaten kota. Nah, tentu kita harus menyiapkan tim yang kuat ya, mulai dari tim kanker, jantung, kemudian stroke dan uronefrologi. Kita siapkan tim yang kuat sehingga kita bisa menjadi tim yang akan mampu untuk meningkatkan kompetensi rumah sakit di 5 wilayah yang menjadi tanggung jawab kita. Dan selanjutnya nanti rumah sakit itu akan bisa membantu masyarakat di wilayahnya, sehingga tidak perlu misalnya untuk kasus-kasus yang bisa ditangani di tempat tersebut tidak perlu sampai dibawa ke Muhammad Husin misalnya ya. Nah, sehingga nanti Muhammad Husin benar-benar menjadi rumah sakit rujukan yang tertinggi yang menangani pasien-pasien yang memang tidak bisa ditangani oleh rumah sakit di sekitarnya. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Yang kedua adalah tentang pandemi COVID. Nah, jadi benar kita semua di seluruh Indonesia ini pada saat COVID pada saat itu meningkat tinggi itu kita tergagap-gagap gitu ya, karena memang ketahanan kita dalam menghadapi pandemi yang begitu besar ternyata memang masih belum kuat. Nah, karena itu lagi-lagi kita menjadi salah satu tulang punggung lagi ini di dalam meningkatkan ketahanan kesehatan. Jadi kita memang juga harus siap ya, diantaranya kita menyiapkan sistem pelayanan ya, menyiapkan tim tanggap bencana ya. Kalau sekarang timnya ini khusus menangani COVID, nanti tim ini nanti akan siap untuk menangani kondisi-kondisi kedaruratan apapun gitu. Kemudian juga sistem rujukan dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi-kondisi pandemi atau kondisi-kondisi bencana yang lain. Kita harus siap dengan tim-tim tersebut. Kemudian ini juga benar-benar menjadi kesempatan kita untuk bisa menjadi salah satu tempat rujukan yang stabil gitu ya, yang bisa menjadi tujuan dari rujukan dari rumah sakit di sekitar kita, sehingga nanti semua permasalahan yang berhubungan dengan bencana ini bisa kita tangani dengan baik. Jadi intinya kita menguatkan tim, kemudian kita membangun sistem internal, dan kita terus mengembangkan kompetensi kita dalam menghadapi masalah-masalah termasuk diantaranya adalah masalah bencana ini, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh suatu penyakit. Mungkin itu jawaban saya, Mas. Mungkin luar biasa sekali, sudah sangat jelas sekali pertanyaan jawaban yang diberikan oleh narasumber unggul kita. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.
pemirsa, telah bersama kami lagi dan kita telah berada di penghujung acara. Mungkin Ibu ada final statement singkat saja. Ya, jadi kita Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional, kita siap untuk menjadi tulang punggung dalam transformasi sistem rujukan ini dan kita siap untuk menjadi rujukan dan kita membantu rumah sakit lain sehingga nanti rumah sakit itu bisa membantu masyarakat sehingga nanti pada ujungnya adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas dari penyakit-penyakit prioritas. Sungguh luar biasa sekali, acara hari ini sangat spektakuler. Tentunya saya ada pantun penutup untuk pemirsa yang ada di rumah. Siaran di TVRI banyak yang bertanya, pulang kerja langsung ke rumah. Sampai bertemu di episode berikutnya, tentunya dalam program Sehat bersama RSMH. Saya Ridho Rejanto sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di episode berikutnya.